Ambruknya pasar modal sampai 25% hingga 30% tahun ini membuat banyak investor menelan kerugian. Tapi untuk sebagian orang, harga saham-saham yang melorot ini juga dianggap sebagai peluang. Apakah benar? Secara umum, investasi saham bisa dijalankan dengan pendekatan fundamental dan teknikal. Para investor yang berinvestasi dengan cara fundamental mengandalkan analisis dari laporan keuangan perusahaan. Lalu, bagaimana kita melakukan analisis fundamental ketika semua kondisi menjadi tidak normal akibat pandemi COVID-19? Menurut Budi Frensidi, lecturer Universitas Indonesia, sekarang ini berinvestasi dengan cara fundamental akan sangat sulit. Ketidakpastian masih sangat besar, sehingga bisa dipastikan laporan keuangan kuartal 2 para emiten yang akan keluar di Juni-Juli mendatang menjadi buruk. Kuartal 3-nya dan 4-nya kita masih belum tahu. Ya, jadi overall masih belum tahu sepanjang ataupun untuk laporan keuangan tahunan 2020 ini. Tapi kelihatannya kalau dibandingkan di 2019 ya kelihatannya lebih jelek ya. Sehingga koreksi ya wajar, cuma masalahnya adalah kalau koreksinya berlebihan ya peluang untuk yang punya uang dan uangnya itu tidak terpakai minimal 2 tahun ke depan gitu aja. Kalau mau trading silahkan, tapi trading itu kan ya memang harus gesit ya. Jadi harus benar-benar melihat indikator-indikator yang ada dan bukan menjadi investor, jadinya menjadi trader yang dekat-dekat ke spekulan. Kesulitan dari tekanan fiskal dan juga korporasi kita mungkin tidak hanya terjadi di tahun ini, kecuali kalau Juninya selesai ya. Tapi kalau sampai selesainya itu di bulan 3, Juli sampai September, nah ini kelihatannya koreksinya artinya tidak rebound, tidak balik lagi laporan keuangannya menjadi bagus seperti tahun sebelumnya itu di 2021, sangat mungkin di tahun berikutnya. Ya saya pikir kalau punya kas cukup besar ya maksimum saja 50%, saya pikir dimasukkan ke saham, tapi itu tujuan tadi investasi ya, bukan trade. Kalau untuk memang tujuannya menjadi investor, katanya investor itu pasti dapatkan capital gain yang wajar dan dividen itu ya jangan terlalu pede dulu. Ekspektasi dari laporan keuangan emiten juga di bawah ekspektasi seperti itu. Jadi saya masih melihat ketidakpastian besar di laporan keuangan triwulan 2 yang akan kita ketahui ataupun dapatkan di paling cepat akhir Juli ya. Karena kan ini hampir nggak ada kegiatan ekonomi ya. Bagian besar lah ya, mungkin kita 1/4 masih biasa ya. Tapi 2/3 atau lebih itu dari korporasi kita ya benar-benar kondisi hampir bisa dikatakan no production ya. Saya pikir nomor 1 ya travel dan pariwisata. Nah itu nomor 1 ya. Travel pariwisata kan banyak tuh, mulai dari hotel, angkutan, ya, jadi semacam Garuda. Nah berikutnya adalah industri pembiayaan dan perbankan ya. Karena ya kalau menurut saya pengumuman kebijakan yang setahun dibebaskan menganggur untuk UMKM dan ojol itu ya terlalu gegabah, artinya terlalu tidak memikirkan industri ini yang cash flow-nya hancur. Artinya 3 bulan kita berikan, setelah itu evaluasi. Nah itu mungkin lebih bijak, karena seperti ini wah udah puluhan triliun ini mengajukan untuk relaksasi penundaan pembayaran dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau pembiayaan itu nanti bermasalah, NPL mereka bermasalah, siap-siap mereka bagian besar 80% mungkin dari pinjaman bank. Jadi bank pun akan kena ya dalam bentuk NPL. Iya, triwulan 2 ini hampir semuanya kena kecuali mungkin e-commerce, telekomunikasi, IT, apalagi farmasi, alat kesehatan, obat, dan consumer goods ya yang mungkin ya bisa seperti biasa tidak ada imbas negatif yang signifikan.
consumer good ya, kalaupun ada pengaruhnya nggak signifikan seperti yang lainnya drop 30-40% atau bahkan lebih. Kalau memegang ataupun cukup punya uang yang tujuan untuk investasi, ya pastikan bahwa uangnya itu paling tidak akan digunakan dalam 2 tahun ke depan. Dan janganlah terlalu pede untuk masuk 100%, mungkin maksimal 50% karena ketidakpastian masih besar ya. Jadi masih ya kita kebanyakan ya seperti juga korporasi banyak wait and see ya. Jadi korporasi aja banyak menunda kok capital expenditure-nya, ekspansinya. Investor pun mestinya ya agak konservatif menyikapi kondisi saat ini sambil kita lihat apakah memang benar di bulan Juni ya, ataupun Juli bisa benar-benar normal ya, tidak lagi work from home. Nah itu jadi lebih baik kita mengikuti ataupun bergerak saat pasar itu ada menunjukkan tanda-tanda rebound dibandingkan dengan yang seperti sekarang ini ya,